Assalamualaikum Ibu Hasna. Waalaikumsalam, Bu. Ya, kemarin Ibu mengatakan bahwa hari ini akan melakukan coaching bersama teman ya. Iya, Bu. Hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan teman saya. Janjiannya jam berapa Bu? Rencana siang nanti, Bu. Oh siang ya Bu. Berarti nanti Iya. sebentar siang saya akan mengamati Ibu bersama teman saat melakukan coaching. Nah, di sini di saat melakukan coaching, saya akan sekalian melakukan penilaian terhadap uh, percakapan coaching Ibu bersama teman. Nah, adapun rubrik penilaian yang akan saya lakukan yaitu pra-supervisi, kemudian observasi, dan pasca dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, di saat melakukan penilaian ini, rubrik-rubrik yang akan saya nilai adalah tentang pengembangan Ibu terhadap kompetensi yang Ibu miliki di saat melakukan coaching. Nah, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di saat Ibu akan melakukan coaching sebentar nanti? Iya, yang insya Allah yang akan saya kembangkan itu kompetensi yang pertama kehadiran penuh. Di situ berarti saya harus fokus, ya, seperti itu. Kemudian saya berusaha menjadi pendengar yang baik, mendengar yang aktif, ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu, Bu. Jadi ada beberapa kompetensi yang akan ingin Ibu capai, diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, hal yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah kompetensi di bagian mana? Kompetensi dalam hal pengajuan pertanyaan yang berbobot, Bu. Saya ini ingin mengembangkan kompetensi itu sehingga saya lebih memahami apa persoalan atau masalah yang menjadi topik pembicaraan saya dan teman saya nanti, seperti itu, Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu di bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dari mengajukan pertanyaan yang berbobot itu apa? Iya, indikatornya teman saya ya sebagai coach itu bisa menjadi lebih terbuka dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Kemudian um, saya juga memiliki rasa ingin tahu yang besar dan persoalan yang dihadapinya itu makin makin jelas sehingga proses penemuan solusinya lagi lebih menjadi mudah, seperti itu, Bu. Ya, bagaimana Ibu bisa eh, baik Ibu Hasna, tadi Ibu Hasna sudah menjelaskan tentang indikator ketercapaian yang ingin Ibu Hasna kembangkan. Salah satunya adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Bagaimana cara Ibu Hasna agar indikator tersebut tercapai dengan baik di saat pelaksanaan coaching? Ya baik. Yang pertama itu tentunya saya harus menjadi pendengar yang baik dulu, Bu. Kemudian dari situ saya akan kata-kata kunci dari pernyataan atau penjelasan yang saya dengarkan tadi. Selanjutnya saya harus mampu membuat coach atau teman saya itu bisa mengingat, merenung, ya, kemudian bisa berpikir, bisa mengungkapkan persoalan yang dihadapinya. Kemudian saya menggunakan kata-kata yang terbuka, ya, misalnya menanyakan dengan awal bagaimana gitu. Kemudian saya pun harus berbicara dengan coach itu tidak terburu-buru. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu yang mengarah atau berusaha memancing sehingga coach itu bisa lebih terbuka, bisa lebih menjelaskan masalah-masalah
yang tentunya harapannya bisa mengarah atau bisa menuntun dia menemukan sendiri solusi dari persoalan yang dihadapinya. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu Hasna akan berusaha semaksimal mungkin dengan adanya pertanyaan yang berbobot bisa menggali permasalahan koci, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka dan rasa ingin tahu agar koci bisa lebih terbuka atas permasalahan yang dihadapinya dan akan memperoleh solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya berharap kegiatan Koci Ibu Hasna hari ini akan berjalan dengan baik dan saya akan hadir bersama dengan Ibu Hasna saat melakukan coaching sebentar nanti. Ingatkan saya jika saya lupa ya Ibu Hasna ya. Sampai jumpa di kegiatan coaching kita sebentar nanti. Assalamualaikum Ibu Hasna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Rusman. Oke, apa kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Bu, bagaimana sudah baca WA saya semalam? Iya Pak, saya sudah baca. Alhamdulillah kalau sudah. Sepertinya Bapak mau membicarakan sesuatu ya dengan saya. Iya Bu, ada yang saya ingin bicarakan dengan Ibu. Sebenarnya saya juga mau bicara sama siapa, tapi saya pikir bahwa saya punya teman guru di sekolah lain yang kebetulan menjabat sebagai wakase kurikulum gitu kan. Jadi saya pikir saya mau coba berbicara dengan Ibu berdasarkan WA saya semalam Bu, gitu. Iya Pak, Alhamdulillah hari ini atau saat ini saya tidak sibuk Pak. Silakan Pak, Bapak mau berbicara tentang masalah apa Pak? Alhamdulillah kalau hari ini Ibu tidak sibuk, saya ingin menceritai mengenai apa yang saya ada pikirkan saat ini Bu. Saya lagi bingung, saya itu diperintahkan oleh kepala sekolah menjadi ketua tim supervisi. Akan ada supervisi terpadu di sekolah. Kebetulan kepala sekolah meminta saya untuk menjadi ketuanya seperti itu Ibu. Tapi ada yang jadi beban pikiran saya dengan waktu dekat seperti ini, persiapan itu belum kelihatan Bu. Sedangkan ini supervisi terpadu otomatis mengaitkan semua pihak sekolah Bu. Seperti itu. Oh begitu. Jadi saat ini Pak Rusman itu diberi tanggung jawab kepala sekolah untuk menjadi ketua panitia pelaksanaan persiapan akreditasi terpadu di sekolah Bapak ya. Iya. Dan masalah yang Bapak hadapi itu adalah mahal kesiapan administrasi yang dibutuhkan. Itu ya Pak. Iya, betul sekali Bu. Saya sebenarnya berbicara dengan Ibu, saya ingin cari solusi bagaimana dengan teman-teman yang tidak lengkap perlengkapan administrasi untuk persiapan supervisi Bu. Saya banyak sih teman-teman yang mungkin bisa diajak cerita, tapi saya lihat bahwa kemampuan mereka untuk masalah itu supervisi di sekolah mungkin tidak terlalu ini. Jadi saya pikir bahwa Ibu salah satu wakase kurikulum di sekolah lain, siapa tahu bisa memberikan saya solusi dari apa yang saya alami saat ini Bu. Iya. Bapak Rusman mengatakan tadi bahwa kesiapan itu belum terlihat ya dari teman-teman dalam hal kesiapan administrasi. Itu Bapak bisa lihat dari mana Pak? Dari ini Bu, saya lihat beberapa hari ini teman-teman itu kayaknya acuh seperti itu Bu. Jadi acuh seolah-olah tidak ada penilaian supervisi secara terpadu. Padahal kita di guru-guru sudah jadi guru-guru maupun karyawan lainnya itu
sudah jadi isu yang beredar di sekolah bahwa akan ada supervisi terpadu serentak di sekolah. Namun saya lihat itu di sekolah belum ada sesuatu yang dilakukan seperti itu, Ibu. Oh begitu. Jadi Bapak merasa belum ada pergerakan ya, seperti pergerakan dari teman-teman ya. Iya, iya, iya. Terus apa yang sudah Bapak lakukan selama ini dalam hal sebagai ketua panitia? Apakah ada yang sudah Bapak lakukan seperti itu? Kalau saya Bisa saya melakukan tahu? sih, saya lakukan apa yang sesuai di pikiran saya, Bu. Tapi saya hanya berpikir bahwa saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan kepala sekolah mengenai ketua atau tim supervisi itu bisa berjalan baik, Bu. Tapi karena hal ini menjadi tanggung jawab saya ke kepala sekolah, maka saya harus bertindak sesuai apa yang saya tahu, seperti itu, Bu. Tapi berdasarkan apa yang saya lakukan hari-hari ini dengan desakan waktu yang sudah mulai dekat, itu kayaknya tidak bisa saya selesaikan sendiri, Bu, seperti itu. Jadi saya mungkin langkah yang saya ambil ya saya hanya menjalankan sesuai apa yang saya tahu, seperti itu. Tapi di dalam supervisi terpadu itu kan otomatis semua link, semua perangkat di masing-masing administrasi itu ada, seperti itu, Bu. Ya. Kemudian tadi Bapak menjelaskan dalam hal tugas Bapak sebagai ketua panitia itu, Bapak masih merasakan apa ya, bingung, gelisah. Itu bisa saya tahu apa yang menyebabkan Bapak bingung dan gelisah, Pak? Oh gitu. Ini sih, Bu, yang membuat saya bingung dan gelisah itu, saya berpikir bahwa jangan sampai tugas yang diberikan oleh kepala sekolah ke saya itu tidak berjalan baik, Bu, seperti itu. Dan yang kedua, yang membuat saya gelisah itu di saat hasil dari supervisi ini itu tidak baik, gitu, tidak bagus, karena ini membawa nama sekolah kan, Bu, seperti itu. Jadi otomatis keresahan itu pada diri saya sebagai ketua itu pasti ada. Menurut saya dengan keresahan saya itu, apalagi dengan hari-hari yang saya lihat tindakan yang dilakukan oleh teman-teman untuk mempersiapkan itu, persiapan akreditasi itu tidak ada, Bu, seperti itu. Seolah-olah bahwa persiapan itu hanya ditugaskan ke saya, seperti itu, Bu. Oh begitu ya. Jadi Pak Rusman bisa takut tidak bisa melaksanakan tugas sebagai ketua panitia, pelaksanaan supervisi tidak bisa berjalan dengan baik. Bisa Bapak ceritakan ke saya, dalam pelaksanaan supervisi itu kan ada beberapa bidang ya, Pak ya. Ada supervisi manajerial, ada supervisi akademik gitu. Apakah Bapak sudah melibatkan teman-teman atau teman-teman lain atau mungkin wakil kepala sekolah lainnya membantu Bapak, dan apakah Bapak selama ini karena tadi dijelaskan terbebani, berarti apa Bapak bekerja sendiri? Apa tidak melibatkan teman yang lain atau mungkin wakil kepala sekolah? Oh iya, Bu, karena selama ini di tempat saya, Bu, ya, karena saya lihat selama ini hanya pembagian kepanitiaan, maka panitia saja yang bergerak. Jadi di pikiran saya hanya panitia yang bergerak, seperti itu. Jadi ditanggung jawabkan ke saya bekerja sendiri, seperti itu, Bu. Saya belum memasuki wakasek-wakaseknya, seperti di bagian manajerial, di bagian akademik tadi yang seperti Ibu sampaikan, itu memang saya tidak masuk karena apa yang saya lihat selama ini, kalau pemilihan ketua panitia langsung ditunjuk ya langsung berjalan seperti itu, Ibu. Seperti itu. Tapi tadi Ibu sempat singgung bahwa apakah pas sudah masuki di bagian akademiknya dengan bagian manajerialnya, saya sempat tidak berpikir untuk masuk di situ sih, Ibu, tadi. Seperti itu. Oh ya, berarti Bapak belum melibatkan
bidang-bidang yang bisa membantu Bapak ya, misalnya. Em, yang jadi sekarang yang menjadi harapan Bapak itu agar pelaksanaan supervisi ini bisa berjalan atau bisa sukses itu bagaimana, Pak? Iya. Kalau berdasarkan pengalaman sih Bu ya, karena saya juga belum lama menjadi seorang guru di sekolah sini dan baru kali ini mendapatkan supervisi terpadu itu seperti apa. Karena selama ini kalau mau cerita Bu, saya hanya mendapatkan ya supervisi dari pengawas secara pribadi, bukan supervisi terpadu seperti itu. Jadi cerita kalau masalah supervisi ya yang setahu saya ya pengawas datang ke sekolah atau pengawas masing-masing bidang pelajaran dan dia supervisi saya. Jadi di pikiran saya pada saat itu ya supervisi ya hanya saya, ilmu yang saya tahu seperti itu. Ternyata ada yang namanya supervisi terpadu, itu yang bikin kaget saya. Wow, ada supervisi terpadu berarti secara keseluruhan. Karena selama ini saya tahu saya hanya didatangkan oleh supervisi dari tim supervisi, baik itu pengawas di bidang saya. Jadi saya pikir bahwa supervisi itu seperti itu, Ibu. Nah, alhamdulillah tadi ada cerita dengan Ibu sempat singgung akademik, sembang singgung manajerial. Berarti saya berpikir bahwa semua link harus jadi gitu, harus siap dengan supervisinya seperti itu. Jadi untuk selama ini beberapa hari ini untuk mempersiapkan memang saya belum ke arah ke akademik, ke bagian manajerial Bu. Saya hanya berpikir bahwa supervisi terpadu itu seperti supervisi yang saya lihat selama ini seperti itu Ibu. Oh iya, jadi Bapak sudah pernah dilakukan supervisi oleh pengawas ya. Iya. Jadi menurut Bapak indikator keberhasilan sesuatu pelaksanaan supervisi itu yang bagaimana Pak? Indikator kita satu pelaksanaan supervisi. Kalau menurut pengalaman Bapak? Kalau indikatornya sih, kalau masalah indikator berdasarkan pengalaman saya, masing-masing pengawas itu sudah bawa indikator masing-masing apa yang mau dinilai dari dari guru binaannya, seperti itu yang di sekolah. Jadi saya lihat ya ada indikator apa yang harus saya perbaiki pada saat proses pembelajaran, ada indikator apa yang sudah bagus saya kerjakan dan apa indikator yang belum memenuhi. Jadi pikiran saya hanya indikator-indikator seperti itu Bu. Ternyata secara garis besar kalau terpadu otomatis ada indikator-indikator lainnya kan seperti itu Bu. Iya, jadi Bapak sudah bisa memahami bagaimana suatu kegiatan supervisi itu bisa berjalan dengan baik ya, dengan melihat indikator ketercapaian. Nah, kira-kira untuk kita alihkan ke tadinya kan itu Bapak hanya punya pengalaman pada supervisi pribadi ya oleh pengawas. Nah, sekarang Bapak diberi tanggung jawab. Nah, kira-kira Bapak bisa menjelaskan ke saya bahwa bagaimana jika Bapak menerapkan indikator itu pada saat pelaksanaan supervisi terpadu nanti. Maksudnya apa saja yang perlu Bapak siapkan sehingga bisa mencapai indikator yang diharapkan itu. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin indikator kalau secara keseluruhan mungkin dari akademik Ibu ya. Dari tadi saya sudah mendapatkan pemahaman apa supervisi terpadu tadi. Dari percakapan tadi ada akademik, ada manajerial. Berarti kalau secara akademik ya saya berpikir bahwa itu berkaitan dengan kurikulum. Berarti adanya perangkat pembelajaran dari semua guru, bukan hanya saya sebagai guru sendiri. Karena itu secara di akademik otomatis saya harus ke wakasi kurikulum seperti itu untuk menanyakan bagaimana caranya menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh pengawas pada saat nanti di bagian akademik seperti itu. Dan yang kedua saya berpikir bahwa betul juga yang Ibu katakan tadi ya, kenapa saya tidak berpikir bahwa saya tidak memasuki bagian manajerialnya, di bagian tata usahanya atau bagian apanya untuk mempersiapkan apa-apa yang akan dipersiapkan pada saat
supervisi terpadu nanti, karena eh, berkaitan dengan sekolah, otomatis akademik dengan manajerial memang itu akan dibutuhkan. Jadi jalan satu-satunya ya, saya berpikir ya dari percakapan tadi betul juga sih bahwa saya harusnya ke bagian kurikulum dengan bagian tata usahanya, supaya akademik dengan yang non akademik bagian karyawan juga bisa berjalan untuk menyukseskan ini kegiatan seperti itu. Iya, bagus sekali ya. Jadi Bapak sudah bisa memahami bahwa pelaksanaan supervisi ini bukan merupakan tanggung jawab Bapak sendiri ya. Jadi alhamdulillah kalau Bapak sudah menyebutkan tadi kalau Bapak ingin melibatkan bidang akademikus ya. Dan memang ini sebenarnya tugas dari bidang kurikulum untuk bekerja mungkin. Kemudian Bapak akan melibatkan staf tata usaha ya dalam pemenuhan administrasi yang dibutuhkan, baik itu bidang akademik maupun non akademik, karena yang namanya supervisi terpadu itu segala aspek yang akan dinilai oleh pengawas itu sendiri. Nah sekarang apa komitmen Bapak selanjutnya dari yang sudah Bapak rencanakan tadi seperti itu? Kalau saya berpikir ya komitmen apa yang saya akan rencanakan, otomatis saya harus merencanakan sesuatu dulu yang di pikiran saya supaya saya bisa jalankan di lapangan seperti apa. Kalau rencananya sih saya ingin insya Allah setelah bercakapan dengan ibu ini, saya akan menemui semua wakasek, terutama wakasek masing-masing bidang, baik itu wakasek kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, humas, untuk menjelaskan dan mencari tahu bagaimana prosedur mengenai supervisi terpadu ini. Nah, selanjutnya selain itu juga saya meminta izin sama kepala sekolah untuk melaksanakan rapat secara keseluruhan, karena memang selama ini di sekolah saya kalau penunjukan ketua panitia mungkin langsung tunjuk saja tanpa ada rapat. Mungkin saya akan merencanakan ke kepala sekolah bagaimana mungkin kalau bisa diadakan rapat di antara guru-guru dengan karyawan agar bisa membuat SK di masing-masing penanggung jawab. Itu rencana saya. Selain itu saya akan meminta kepala sekolah untuk membuatkan SK supaya saya tidak terfokus bahwa hanya saya yang bertanggung jawab, padahal ini semua pihak yang terlibat di sekolah ini itu tanggung jawab semua kalau namanya supervisi terpadu. Kalau supervisi secara mandiri mungkin itu hanya tanggung jawab saya sendiri dengan pengawas saya, tapi karena ini supervisi terpadu, otomatis anggota di lingkungan sekolah itu pasti semua punya tanggung jawab seperti itu. Mungkin rencana itu yang saya akan coba ambil, yang saya akan coba lakukan setelah itu Ibu, sehingga pasti akan ada komitmen-komitmen yang saya ingin capai dari rencana itu. Ya komitmen yang akan saya lakukan ya dengan secepatnya menemui semua wakasek, untuk kelancaran kegiatan supervisi ini. Karena bagaimana komitmen ini yang saya akan bawa untuk membawa nama baik sekolah di mata-mata pengawas, dengan bahwa hasil indikator-indikator yang mereka ingin nilai bahwa itu ada bukti nyata secara fisik dan real, karena seperti itu. Jadi itu sih komitmen yang saya inginkan. Saya ingin berkomitmen bahwa kegiatan supervisi ini berhasil seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali Pak komitmennya. Semoga berhasil ya. Dalam memenuhi komitmen ini, Bapak pastinya membutuhkan dukungan ya Pak. Kira-kira dukungan dalam bentuk apa ya Bapak butuhkan sehingga komitmen yang Bapak sudah sampaikan tadi itu bisa tercapai? Oke, mungkin ya dukungan sih pertama ya dukungan simpatik dari teman-teman dulu, bahwa saling keterbukaan antara kita bersama untuk menjaga sekolah ini, untuk menimbulkan nilai akreditasi yang bagus buat sekolah ini,
seperti itu. Jadi dukungan seperti apa ya, dukungan simpatik dari teman semua bahwa ini adalah tugas kita bersama seperti itu. Yang kedua ya dukungan moral, sikap, penguatan antar sesama bahwa ini pasti akan sukses seperti itu. Dukungan seperti itu sih yang dibutuhkan sebenarnya, Bu. Ya, jadi Pak Rusman sangat membutuhkan selain dukungan dari kepala sekolah tadi ya, tentunya membuat SK ya, membuatkan SK supaya jelas tupoksi siap kerjanya, dan Pak Rusman tidak bekerja dengan sendiri ya. Kemudian dukungan juga dari teman-teman untuk bisa berpartisipasi aktif dalam mensukseskan kegiatan supervisi terpadu ini ya Pak Rusman ya. Kemudian kira-kira siapa yang akan mengingatkan Pak Rusman supaya terus fokus dengan atau bisa selalu siaga atau siap dengan tugas yang dibebankan, itu siapa kira-kira yang bisa mengingatkan gitu? Mungkin yang mengingatkan berdasarkan rencana saya tadi, Bu, bahwa akan ada tim-tim yang akan bertanggung jawab di masing-masing instrumen yang dilihat. Jadi otomatis yang mengingatkan ya tim-tim masing-masing tanggung jawab, supaya saling mengingatkan bahwa yang mana yang lengkap, mana yang belum lengkap, agar kita saling membantu agar hasilnya ini sempurna seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali Pak. Saya bersyukur dan saya sangat senang Pak Rusman bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Rusman hadapi sekarang ini. Semoga apa yang sudah direncanakan tadi, apa yang sudah yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, dan kegiatan pelaksanaan supervisi terpadunya bisa sukses ya Pak. Amin, amin. Terima kasih, Bu. Insya Allah, Bu, semoga berjalan. Saya tunggu informasi selanjutnya Pak ya. Iya, Bu. Tidak terasa ya, Bu ya. Percakapan kita sudah agak lama. Padahal tadi hanya ingin ngobrol santai saja karena ingin buka pikiran dengan Ibu yang setahu saya wakasek kurikulum ya di SMA lain, bukan di tempat saya. Maka saya pikir bahwa saya harus bercerita dengan orang yang di luar sekolah saya, supaya saya dapatkan banyak juga ilmu tambahan bagaimana supervisi terpadu, apalagi Ibu sebagai wakasek kurikulum. Sekali lagi terima kasih atas waktunya, Bu, sudah sempatkan. Saya pamit dulu ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Iya Pak, silakan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Hasna, mengamati kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan teman sejawat Ibu, itu tentang permasalahan supervisi terpadu di sekolahnya. Nah, dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apa saja yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Iya, yang jelas tadi kan ada indikator yang ingin saya lihat, yaitu kompetensi yang ingin saya lihat itu mengajukan pertanyaan berbobot, dan indikator ketercapaian yang saya lihat di situ coaches ya, teman saya itu sudah terbuka, kemudian sudah mau menyampaikan persoalannya, dia mulai mengingat ya masalah-masalah yang dihadapinya, kemudian dia juga mulai merenung apa yang perlu dia lakukan untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi seperti itu, Bu. Ya, jadi Ibu sudah melakukan coaching dengan teman, dan indikator ketercapaian yang Ibu ingin kembangkan, Ibu rasa sudah tercapai, yaitu dari segi membuat pertanyaan yang berbobot seperti apa yang sudah kita bicarakan di awal tadi ya. Jadi Ibu mengembangkan tentang membuat pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Ibu ya, tadi sebelum kita memulai Ibu melakukan coaching. Nah, dari hasil catatan saya, hasil observasi saya
saat Ibu melakukan coaching tadi, Ibu saya rasa sudah membuat pertanyaan yang berbobot itu sudah terpenuhi. Saya lihat Ibu sudah membuat pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata apa, kenapa, dan bagaimana, sehingga di saat Ibu membuat pertanyaan dengan kata-kata itu, Koci lebih terbuka lagi dengan Ibu. Kemudian di sini Ibu menjadi pendengar yang aktif, mampu merangkum apa yang diceritakan oleh Koci, sehingga dari pernyataan-pernyataan itu Ibu membuat lagi pertanyaan yang lebih mendalam, yang lebih menggali tentang permasalahan yang dihadapi oleh Koci itu sendiri. Sehingganya Koci mampu membuat solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, selain kompetensi yang sudah Ibu katakan tadi dari awal, yaitu kompetensi yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Saya lihat itu sudah berkembang dengan baik, sangat baik. Nah, selain membuat pertanyaan yang berbobot, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai di saat Ibu akan melakukan coaching kembali kepada orang lain? Iya Bu, selain kompetensi itu, saya ingin mengembangkan lagi yang masih saya rasa saya perlu kembangkan, yaitu menjadi pendengar yang aktif. Dalam hal ini kan, menjadi pendengar yang aktif itu kita harus menjauhi yang namanya asosiasi ya Bu. Asosiasi itu mengaitkan cerita dari coach itu sendiri dengan pengalaman pribadi ya Bu ya. Tadi saya sempat hampir terbawa dengan kondisi asosiasi ini, karena saya sendiri waktu mendengarkan cerita dari coach tadi itu sedikit bingung ya Bu, sedikit bingung karena apa ya, tidak sesuai atau belum sesuai dengan pengalaman pribadi saya Bu, karena kalau di sekolah saya kan harusnya yang menjadi penanggung jawab penuh itu, apalagi ini sudah tingkat supervisi terpadu, jadi itu tingkat sekolah ya Bu ya. Itu yang harusnya itu dibebankan atau diberi tanggung jawab kepada bidang akademik. Nah, saat teman saya itu bercerita, itu saya hampir sedikit terbawa dengan pengalaman saya, tapi saya berusaha untuk tetap fokus. Saya tidak menjudge bahwa itu adalah salah dan seterusnya, tidak. Karena itu memang harus dijauhi, ya. Itu juga harus dihindari ya dalam coaching itu sendiri, menemukan asumsi menjudge label seperti itu. Itu saya berusaha menghindari. Jadi kayaknya tadi hampir terbawa. Jadi itu mungkin yang kompetensi yang harus saya perlu tingkatkan lagi, seperti itu Ibu. Ya, jadi yang akan Ibu tingkatkan itu presensi ya Bu, kehadiran penuh. Karena saat coaching tadi Ibu mulai merasakan agak-agak sudah mulai masuk ke dalam cerita si coach. Ya, jadi ya, pada yang perlu itu asosiasi ya. Ya. Mengaitkan pengalaman dengan pengalaman pribadi. Ya, yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Saya berharap untuk ke depan apa yang ingin Ibu perlu kembangkan dapat Ibu kembangkan saat melakukan coaching. Amin. Amin ya. Ya, untuk itu sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita akan ketemu lagi di saat Ibu akan melakukan coaching lagi, entah dengan teman sejawat yang ini atau dengan orang lain. Saya akan menunggu kabar dari Ibu ya. Ya Bu, terima kasih Bu sudah menjadi pengamat kami hari ini Bu. Terima kasih masukan-masukannya, saran-sarannya sangat bagus untuk saya. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu Bu, bisa kita ngobrol sebentar?
Bisa Bu, kebetulan hari ini saya lagi tidak ada pekerjaan. Terima kasih Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin ngobrol sesuatu eh, yang sangat mengganggu pikiran saya saat ini Bu. Oh, jadi Ibu ingin membicarakan tentang sesuatu yang sangat mengganggu pikiran Ibu saat ini. Baiklah, silakan Ibu menceritakan apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Begini Bu, tahun ini pelajaran 2022-2023 ke sekolah kami itu sudah menerapkan kurikulum merdeka Bu, dan saya selaku guru yang memiliki tugas tambahan wakil kepala sekolah bidang kurikulum itu merasa sangat banyak yang perlu kami siapkan Bu untuk menghadapi kurikulum ini, dan saya juga merasakan ada persoalan Bu atau masalah yang masalahnya itu pada rekan sesama guru Bu. Guru-guru itu kurang berpartisipasi dalam penerapan kurikulum merdeka ini Bu. Begitu Bu yang saya Oh, rasakan. ya, jadi sekolah Ibu adalah pelaksana IKM pertama di tahun ajaran 2022-2023 ini, dan ada beberapa rekan yang motivasinya kurang untuk mengimplementasikan ini. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya ingin mencari solusi bagaimana agar supaya dalam penerapan kurikulum ini bisa berjalan dengan baik Bu. Oh, begitu ya, Bu. Selain itu, apalagi yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita malam ini? Saya juga ingin teman-teman bisa jadi berpartisipasi, bisa aktif, kemudian bisa dengan mudah memenuhi jika ada administrasi yang kami butuhkan, khususnya menyangkut kurikulum merdeka ini, Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan ke saya, di sini Ibu mengatakan bahwa ada rekan-rekan Ibu yang masih kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Ibu sampai berpikiran bahwa teman-teman Ibu ini partisipasinya masih kurang dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka? Iya, Bu. Begini, setelah kami melakukan kegiatan in-house training, implementasi kurikulum ini, banyak yang berhalangan ikut, Bu. Padahal dari kepala sekolah sudah mengharuskan untuk ikut. Mereka tidak ikut dengan berbagai alasan, tidak punya waktu, masih banyak urusan lain dan seterusnya. Selain itu juga mereka enggan untuk diberikan tugas sebagai pengajar kelas 10, karena akan berhubungan langsung dengan administrasi kurikulum merdeka seperti itu Bu. Dan yang paling saya rasakan itu sering terjadi perbedaan pendapat, sulit dalam memenuhi administrasi seperti itu. Jadi dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini, Ibu merasakan masih ada teman-teman yang jiwa belajar dari dalam diri itu masih kurang. Kemudian ada yang menolak untuk menjadi guru kelas 10 karena akan terbebani dengan administrasi kurikulum merdeka. Seperti itu ya, Bu. Iya Di Bu. sini Ibu kan jadi di sini kan Ibu sebagai Wakasek kurikulum. Apakah apa Ibu sudah memahami bahwa seperti apa kurikulum merdeka itu sendiri? Alhamdulillah Bu, saya sedikit mulai memahami kurikulum merdeka. Namun saya juga pun menyadari karena ini kurikulum yang baru, maka perlu sangat adanya sosialisasi sehingga persiapannya lebih matang dengan tujuan untuk menyiapkan sistem dan struktur yang sistematis dan lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Bagus ya Bu, Ibu sudah
di antara rekan-rekan sejawat, Ibu sebagai wakil kepala sekolah sudah memahami apa itu kurikulum merdeka. Jadi di sini posisinya Ibu sebagai wakil kepala sekolah sudah melakukan hal yang benar. Nah, hal apa yang perlu Ibu lakukan di sekolah sebelum pelaksanaan kurikulum merdeka ini? Ya, ada beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum sekolah itu menerapkan kurikulum. Itu diantaranya semua guru harus belajar secara mandiri melalui platform belajar mandiri. Kemudian belajar bagaimana paradigma kurikulum merdeka itu sendiri, seperti itu, Bu. Dan apa yang harus disiapkan oleh sekolah, di antaranya KOPS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian guru juga harus memahami capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, yang kesemuanya itu sangat sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sebelumnya, cuma berubah nama saja, seperti itu, Bu. Oke, baiklah, dari penjelasan Ibu, saya melihat ada beberapa hal, yaitu diantaranya tentang pengimplementasian kurikulum merdeka yang sedang sekolah Ibu jalankan saat ini. Nah, dari pembicaraan kita yang sudah beberapa menit ini, saya bisa mengidentifikasi permasalahan Ibu itu terletak pada rekan-rekan kerja Ibu sendiri. Adalah rekan sejawat yang mana mereka belum mempunyai kemandirian dari diri sendiri untuk belajar dan mencari tahu seperti apa kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, menurut Ibu, kira-kira dari apa yang Ibu jelaskan tadi, teman-teman yang masih belum memiliki kesadaran dari diri sendiri untuk pengimplementasian kurikulum merdeka ini, selain kesadaran dari mereka, apalagi yang menyebabkan mereka kurang berpartisipasi dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini? Iya, Bu. Menurut saya alasan mungkin mereka kurang berpartisipasi, kemungkinan mereka masih memiliki pemahaman atau keterampilan yang kurang, Bu, dalam hal kurikulum merdeka ini. Ya, seperti yang Ibu sudah katakan tadi, kan di sekolah sudah melakukan IHT tentang implementasi kurikulum merdeka. Apakah dengan adanya pelaksanaan, apa dengan melaksanakan IHT itu tidak mempengaruhi tingkat kemandirian dari guru tersebut? Apakah apa dengan adanya IHT tidak memberikan pengaruh kepada guru-guru yang ada di sekitarnya Ibu? Ya, benar juga ya, Bu. Sepertinya masih perlu lagi melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan yang agar supaya bisa membimbing atau bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada teman-teman rekan sejawat saya, Bu, seperti itu. Ya, sangat bagus ya, Bu. Nah, Ibu sudah mengatakan bahwa teman-teman agar memiliki kemandirian, kesadaran penuh untuk bisa sama-sama mensukseskan implementasi kurikulum merdeka ini, selain mengikuti IHT, kemudian melakukan pendampingan secara penuh kepada mereka, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan agar teman-teman ini bisa sama-sama berjalan bersama untuk mensukseskan implementasi kurikulum merdeka? Iya, Bu. Insya Allah saya akan menghubungi dulu Ibu kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah itu, dan saya akan menyampaikan bahwa masih ada perlunya pendampingan dari sekolah yang sebelumnya sudah menerapkan kurikulum merdeka ini. Kemudian pendampingan itu yang jelas berupa bagaimana guru-guru itu mengembangkan alur tujuan pembelajaran, bagaimana guru itu menyiapkan atau dalam pelaksanaan profil
penguatan pelajar Pancasila itu sendiri, kemudian pembuatan modul, dan yang saya rasa itu yang masih sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan guru saya, dan itu eh, sangat harus dibimbing atau dibantu dalam hal proses eh, pengerjaan atau pembuatan itu, Bu, seperti itu. Jadi Ibu akan melaksanakan sebuah aksi kepada teman-teman, diantaranya adalah menemui kepala sekolah, karena kepala sekolah adalah pemegang kebijakan dari sekolah, mengajak teman-teman untuk belajar di pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar, meminta mereka untuk mengikuti seminar, memperbaiki modul-modul ajar. Nah, dari Ibu sendiri, jika hal ini bisa tercapai, itu ukuran ketercapaian Ibu ke depan atas rencana yang Ibu lakukan seperti apa? Iya, insya Allah indikator ketercapaian saya itu nanti setiap guru rekan sejawat khususnya pengajar kelas 10 itu sudah mampu menganalisis CP, capaian pembelajaran, kemudian membuat alur tujuan pembelajaran. Baik, ukuran ketercapaian dalam rencana saya, Bu. Jadi rekan sejawat ini bisa menjadi lebih berpartisipasi, kemudian dalam hal pemenuhan administrasi mereka bisa dengan baik. Mereka bisa juga menganalisis capaian pembelajaran, kemudian mereka juga bisa membuat modul ajar, melaksanakan 5P, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu saya rasa jika teman-teman saya khususnya pengajar kelas 10 sudah bisa memenuhi semua itu, saya rasa ketercapaian saya itu sudah tercapai, Bu. Luar biasa ya, Bu. Saya berharap apa yang menjadi tujuan Ibu akan berjalan dengan baik dan sukses untuk kedepannya lagi. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, komitmen apa yang akan Ibu buat dengan rencana atau capaian yang Ibu, ukuran ketercapaian yang Ibu sampaikan tadi? Iya, komitmen yang jelas saya akan segera melakukan pertemuan dulu dengan Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah lainnya. Kemudian saya akan menghubungi sekolah-sekolah mitra yang sudah melakukan yang sudah menerapkan lebih awal Merdeka ini. Saya akan menghubungi juga kepala sekolahnya, wakil kepala sekolah kurikulumnya, untuk saya minta menjadi sebagai pendamping kami seperti itu. Dan saya juga akan menghimbau atau meminta kepada teman-teman rekan sejawat bahwa insya Allah dengan kita belajar melalui pendampingan ini, kita akan bisa lebih mudah memahami dan menjalankan kurikulum ini. Dan yang pasti saya juga akan menghubungi bendahara karena ini menyangkut RAKS sekolah pembiayaan, seperti itu, Bu. Iya. Luar biasa ya, Bu. Semangat Ibu luar biasa sekali untuk mengajak rekan sejawat dan mengajak teman-teman untuk bisa sama-sama berjalan seiring sejalan dalam pengembangan implementasi kurikulum di sekolah. Nah, tentunya dari apa yang sudah Ibu rencanakan, Ibu akan sangat membutuhkan dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar Ibu. Nah, dukungan apa yang Ibu butuhkan dalam melakukan hal-hal yang sudah Ibu rencanakan tadi? Iya, dukungan itu yang pertama pastinya dari pimpinan sekolah sendiri. Semoga apa yang saya sudah rencanakan dengan harapan kepala sekolah juga menyetujui dan bisa membuat kegiatan pendampingan itu. Kemudian dukungan juga dari teman-teman sejawat sehingga mereka bisa dengan aktif, bisa dengan semangat untuk mengikuti kegiatan pendampingan yang nantinya kami laksanakan ini, Bu, seperti itu. Karena ini ada puncak atau usaha ya, untuk usaha yang sudah sangat maksimal kami pikir, dan ini harapannya dari kegiatan pendampingan ini akan
langsung langsung ada produk atau hasil yang kami harapkan, misalnya modul belajar seperti itu. Amin. Saya doakan semoga apa yang jadi tujuan Ibu, teman-teman motivasi belajarnya dari dalam diri sendiri akan lahir sehingga akan mendukung program Ibu di sekolah nanti, kemudian tentang modul ajar dan hasil proyek dari implementasi kurikulum Merdeka ini akan terlihat di saat nanti ya Bu. Nah, Amin, Bu. amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira siapa yang bisa mengingatkan Ibu untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu buat? Yang bisa mengingatkan saya itu pastinya ibu kepala sekolah ya, karena sesuatu kurikulum itu akan selalu ada pemantauan penerapan kurikulum yang baru, itu pasti akan ada pemantauan dari pihak dinas ya, kemudian dari pengawas sekolah, yang pastinya saat dilakukan pemantauan itu selalu kami langsung terus tetap diingatkan bagaimana pengembangan, bagaimana penyusunan KOP sekolah seperti itu. Ya, Ibu sudah sangat luar biasa ya, motivasi Ibu untuk menjalankan program yang ada di sekolah sangat luar biasa, dan terus terang saya sangat terinspirasi, termotivasi dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, saya berdoa semoga apa yang Ibu rencanakan ke depan akan berjalan dengan baik, teman-teman sejawat akan mendukung sepenuhnya program yang Ibu lakukan. Nah, sekarang saya ingin bertanya, setelah melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Bu, sudah lega. Pikiran pikiran yang mengganggu tadi saya itu sudah sedikit terbuka belum, karena saya sudah merasa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi selama ini Bu, setelah berbincang-bincang dan ngobrol dengan Ibu. Iya, berarti Ibu sekarang sudah merasa plong, senang, setidaknya Ibu sudah memperoleh solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Saya berdoa semoga semua program Ibu akan berjalan dengan lancar, sukses, dan hasilnya akan maksimal sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Amin. Amin, amin, amin. Ya, saya rasa pertemuan kita hari ini cukup, insya Allah kita bisa ketemu lagi. Nah, kira-kira kapan saya bisa mendengarkan kembali cerita Ibu Hasna tentang perkembangan teman-teman, tentang semangat mereka dalam membantu Ibu Hasna menjalankan program sekolah? Insya Allah secepatnya saya informasikan Bu, karena setelah kegiatan pendampingan yang jelas kami mulai action dalam pelaksanaan implementasi kurikulum ini khususnya kelas 10. Kemudian kami bidang kurikulum juga akan melakukan pengumpulan perangkat pembelajaran terdiri dari ATP dan modul ajar sebagai lampiran dari dokumen 2 dan dokumen 3 yang dibagikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Provinsi Gorontalo Bu. Jadi hasil dari semuanya itu bisa nampak insya Allah mungkin dalam sebulan setelah rencana pelaksanaan ini Bu, insya Allah. Dan pasti saya akan menginformasikan kepada Ibu. Terima kasih Bu. Bu, luar biasa, sangat luar biasa. Saya akan menunggu cerita aksi nyata Ibu untuk 1 bulan ke depan. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bu Maris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.